Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal untuk memulai remedial. Jadi ini kalian hanya menerima materi. Materi itu nanti adalah materi yang akan digunakan untuk remedial yang waktunya akan ditentukan oleh pihak sekolah. Jadi mohon sediakan kertas, pulpen di samping kalian. Kiranya materi apa-apa yang perlu kalian tambahkan nanti. Jadi saya minta kalau bisa ini interaktif karena kalianlah yang berdiskusi di situ. Bapak hanya sekedar untuk memfasilitasi aja. Jadi materi kali ini adalah materi siklus hidrologi atau daur hidrologi. Mengetahui apa sih sebenarnya yang kalian tahu tentang siklus atau daur hidrologi. Ya, jadi sekali lagi, apa sih sebenarnya siklus atau daur hidrologi itu? Bapak memberikan waktu 2 menit. Yuk, coba kalian cari. Oke, Putri ya. Siklus hidrologi itu siklus air yang tidak pernah berhenti. Bentuknya tuh memutar gitu dari atmosfer ke tanah terus balik lagi. Terus berulang-ulang nggak pernah berhenti. Jadi sama ya, sirkulasi air intinya ya. Oke, resume bahwa siklus hidrologi itu adalah siklus air yang berasal dari bumi ya. Jadi intinya adalah dari bumi menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Nah, sirkulasi ini kan terjadi secara terus-menerus. Lantas pergerakan airnya itu berasal dari mana? Masalahnya kan di situ. Ya, jadi pergerakan airnya itu kan mulai dari laut, setelah mengalami kondensasi, dan bisa air permukaan. Semua air yang ada di daerah-daerah tersebut akan mengalami perubahan wujud. Nah, jadi perubahan wujudnya apa? Mungkin bisa benda cair, bisa berupa gas, atau bisa berupa padat. Kalau perubahannya itu cair, berarti dia bentuknya air hujan. Kalau bendanya berupa gas, berarti bentuknya adalah uap air. Sementara kalau bentuknya padat, berarti dia berupa es atau salju. Berarti kalian sudah memahami bahwa siklus itu langsung kaitannya dengan air. Coba yang kedua, ini ada permasalahan seperti ini. Apa sih yang mendasari terbentuknya siklus hidrologi? Jadi apa yang mendasari terbentuknya siklus hidrologi? Kenapa siklus hidrologi itu bisa terjadi? Kita memberikan waktu 2 menit. Anmita, Pak. Anmita? Hujan setelah evaporasi terus terbentuknya titik-titik air itu jadinya hujan. Jadi kan dia kembali ke titik awalnya. Iya, ini luar biasa ya, Anmita. Jadi ketika sinar matahari muncul, maka terjadilah penguapan. Maka penguapan itu kan nanti lama-kelamaan dia terkumpul menjadi awan, setelah jenuh terjadi presipitasi atau turun. Nah, itulah ya yang mendasari terbentuknya dari siklus hidrologi. Jadi karena faktor penguapan yang paling utama. Terima kasih, luar biasa. Dan berkaitan dengan pertanyaan tersebut, kemudian ada pertanyaan lanjutan, kalau begitu kapan? Ya, pertanyaannya adalah kapan siklus itu berlangsung? Ya, pertanyaannya kapan siklus itu berlangsung? Yuk, silakan diskusikan. Pak beri waktu 2 menit. Siklusnya berlangsung secara terus-menerus dan selamanya, Pak. Selama air ada. Selama air itu ada berarti ya? Iya, Pak. Ada cahaya matahari, Pak. Ya. Saat adanya cahaya matahari. Ya, jadi dapat disimpulkan kalau begitu
kapan sih siklus itu berlangsung? Yaitu ketika sinar matahari bercahaya atau ketika cuaca sangat cerah. Jadi kalau tanpa bantuan sinar matahari terjadinya siklus sangat kecil. Matahari lah yang paling dominan. Ketika cuaca cerah pasti, makanya itu ada yang namanya evaporasi, ada yang namanya transpirasi. Ya, jadi itulah berlangsungnya siklus hidrologi. Nah, memang waktunya adalah setiap hari 24 jam. Tapi dalam setiap harinya ini ketika sinar matahari bersinar dengan kondisi yang normal atau cuaca sangat cerah. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, faktor apa sih yang mempengaruhi terjadinya siklus itu? Yang mempengaruhi itu jarak dari sumber air, Pak. Apa? Jarak dari sumber air, misalnya dataran kering gitu yang gurun di Afrika itu kan jauh dari laut. Jadi mempengaruhi di Afrika ini jadi jarang hujan. Oke, jadi menurut Putri faktor yang mempengaruhi atau menentukan siklus adalah jarak air dari permukaan, ya, jarak dari sumber air. Iya, dari sumber air. Oke, yang lain, sebentar, yang dimaksud jarak dari sumber air yang seperti apa, Bu? Maksudnya di daerah gurun misalnya itu jarang ada sumber air, jarang danau, jarang laut kan? Hah? Jarang Oke. ada laut. Ya, jadi faktor airnya ya. Yang lain? Kalau menurut saya sih Pak, suhu Pak. Suhu. Oke. Kenapa? Sangat Yang dimaksud menentukan, suhu seperti apa? kan ketika penguapan dia suhunya harus tinggi Pak. Oke. Jadi, Nah, penguapan ini pengaruhnya dengan penguapan ya. dia naik ke atas. Nah, pas jadi embun-embunnya gitu Pak, ya biar jatuh itu harus mengalami perubahan suhu juga Pak. Oke. Jadi di sini faktor suhu berarti pengaruhnya dengan sinar matahari ya. Iya Pak. Terjadi penguapan. Perubahan Mita, Pak. Oke, Anwita. Perubahan iklim. Perubahan Iklim. iklim. Oh, jadi faktor iklim ya, perubahan iklim. Oke. Yang lain? Gadis, ada gadis? Kita belum dengar suaranya, gadis. Ada pendapat, gadis? Atau yang lain boleh? Silakan. Saya Pak Farel, Pak. Oke, ya. Farel? Kecepatan angin, Pak. Angin. Iya. Oke. Yang lain? Oke, jadi ada beberapa pendapat di sini. Yang pertama tadi ada yang mengatakan jarak dari permukaan, terutama dari sumber air. Ada pendapat yang mengatakan faktor suhu. Secara garis besar, faktor yang menentukan keberhasilan siklus adalah faktor meteorologis dan klimatologis. Jadi faktor meteorologis itu apa? Faktor klimatologis apa? Coba nanti kalian diskusikan apa aja kedua faktor tersebut. Ya, kemudian ya, tolong diskusikan kembali pernyataan berikut. Kalau begitu, ya, jadi kalau begitu, apa yang paling menghambat? Apa yang paling menghambat terjadinya proses siklus hidrologi? Ya, Anita. Adanya uap air di atmosfer. Adanya uap air.
Maksudnya adanya uap air yang seperti apa ini? Faktor yang paling utama sebenarnya ada tidaknya sinar matahari, atau boleh dikatakan oh ya, ini mohon maaf ya, ini karena jalan ya, kadang-kadang orang jalan juga berat. Jadi faktor utamanya adalah dalam keadaan kondisi mendung, ya, sinar matahari tidak bersinar, makanya siklus di sini akan terhambat. Ya. Untuk itu, dalam psikologi, matahari adalah faktor yang paling, ketika mataharinya nggak ada, ya pasti prosesnya nggak bisa berjalan dengan baik. Ketika udaranya atau cuacanya mendung, prosesnya juga nggak bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk itu, semua faktor meteorologi dan klimatologi itu sangat dipengaruhi oleh sinar matahari. Jadi mataharilah yang kunci utamanya proses dari siklus di biologi. Dan yang terakhir mohon diskusikan, mohon proses. Ya, jadi proses mulai dari awal, anggaplah ini di depan kalian itu ada sebuah danau. Jadi kita asumsikan di depan kalian ada danau. Sampai dengan air itu kembali ke laut. Jadi mengalami proses apa aja secara berurutan. Saya kasih gambaran seperti ini, saya berikan satu contoh begini. Terjadinya proses penguapan. Dan penguapan kan ada dua, biotik dan abiotik. Jadi proses yang pertama adalah penguapan, yaitu evaporasi. Evaporasi penguapan oleh benda-benda abiotik, diantaranya laut, danau, sungai, rawa, dan sebagainya. Dan penguapan yang selanjutnya adalah penguapan yang dilakukan oleh faktor biotik, yaitu penguapan tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Nah, tolong diskusikan proses apa aja yang terjadi di situ. Dari penguapan tadi, baik evaporasi dan presipitasi, sampai air itu kembali ke laut. Brina, oke. Silakan Bri. Kan tadi ada penguapan ada 3. Yang pertama evaporasi, transpirasi, sama evapotranspirasi. Evaporasi penguapan dari yang faktor abiotik. Kalau transpirasi dari yang faktor biotik. Evapotranspirasi gabungan antara evaporasi dan transpirasi. Oke. Setelah itu adanya kondensasi. Uap air berubah menjadi awan. Nah, setelah itu ada adveksi. Adveksi. Oke, ya benar. Adveksi apa itu? Pergerakan udara, pergerakan panas sama uap air pindah gitu. Oke. Lanjut. Terus ada presipitasi sama intersepsi. Kalau intersepsi itu airnya turun pada daun tanaman. Kalau presipitasi airnya turun langsung, airnya turun ke tanah langsung gitu. Setelah itu setelah presipitasi? Kalau setelah air jatuh, bentar Pak, apa tuh namanya? Oh, ada aliran yang ada runoff, aliran airnya tetap di permukaan, pergerakan alirannya tetap di permukaan tanah. Terus ada yang infiltrasi, airnya masuk ke, setelah itu airnya masuk ke dalam tanah melalui pori-pori. Terus ada perkolasi. Perkolasi, jadi setelah infill baru perko ya.
Iya. Dan Masuknya air ke dalam tanah. setelah Perkolasi. perkolasi, pada intinya bahwa proses dari siklus hidrologi itu diawali oleh evaporasi. Dan jangan lupa yang tidak kalah pentingnya adalah proses adveksi. Ya, kadang-kadang ini yang sering dilupakan. Jadi proses adveksi ini adalah pengangkutan awan dari posisi yang pertama pindah ke posisi yang kedua, bahwa setelah terjadi kondensasi tadi perubahan wujud, maka awan ini dibawa oleh angin dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga akhirnya nanti setelah jenuh dia presipitasi. Itu adalah materi kita hari ini. Maka dapat disimpulkan bahwa kalau begitu, bagaimana kondisi air di dunia ini dengan adanya siklus? Kurang, tetap, atau bertambah? Tetap, Pak. Tetap. Kenapa kok tetap? Kan di sisi lain, di sana, di belahan dunia lain ada yang banjir, sementara di belahan dunia lainnya ada kekeringan. Kenapa kok bisa mengatakan tetap? Kalau Bapak malah berkurang. Apa yang punya alasan kenapa mengatakan tetap? Gimana? Soalnya Kenapa? Putri. Putri, oke, yuk Put. Apa? Menurut saya mungkin terjadinya adveksi itu yang atau perpindahan air dari satu tempat ke tempat lain. Jadi memungkinkan di suatu wilayah ada yang kering, ada yang banjir karena airnya berpindah siklus ya. Ya, terus kesimpulan Putri, kondisi air tetap berkurang, bertambah? Tetap. Jadi dari apa yang kalian sampaikan, baik yang disampaikan oleh Mita, Putri, Bina, dan teman-teman kalian semua tadi mengatakan bahwa air di permukaan bumi tetap. Ya memang kondisi air di permukaan bumi tetap. Cuman masalahnya kenapa bisa tetap? Gitu. Kenapa tetap? Ya karena faktor siklus hidrologi, karena adanya siklus. Kemudian tadi Bapak katakan di kutub esnya mencair. Tapi di daerah gurun airnya kering. Ingat, di awal tadi bahwa air wujudnya ada berapa tadi? Ada 3 ya. Cair, apa itu cair? Contoh cair? Ada yang masih ingat? Contoh wujud air yang berupa zat cair. Air. Cair itu berupa air, misalnya air hujan. Padat? Es. Es, salju. Gas? Uap air. Uap air atau apa. Nah, ini loh yang menyebabkan air itu tetap. Walaupun di belahan dunia itu ada kekeringan, walaupun di belahan dunia lain juga ada pencairan es, atau di belahan dunia lain di sana ada, anggaplah terjadi penguapan, yang berubah hanya wujud airnya. Yang berubah hanya wujud airnya. Tapi airnya tetap. Walaupun dia berupa es, air-air juga. Walaupun dia berupa awan, air-air juga. Jadi kesimpulannya bahwa air di permukaan bumi sifatnya tetap. Jadi sampai di sini dulu materi kita. Mudah-mudahan kalian siap nanti ketika ulangan remedial. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa remedial besok materinya adalah siklus hidrologi.